Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mela Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari kelas A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian semua mengenai teknik analisis data metode studi kasus. Nah, berikut ini penjelasannya. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari metode studi kasus. Jadi, metode studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif yang meneliti suatu kasus secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau kebijakan tertentu yang dianggap unik atau menarik untuk dipelajari. Misalnya, kamu ingin meneliti bagaimana guru di sekolah inklusi menghadapi tantangan saat mengajar siswa berkebutuhan khusus. Maka itu bisa menjadi sebuah studi kasus. Nah, inti dari studi kasus adalah mempelajari satu fenomena secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks lainnya. Oke, berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis studi kasus. Jenis pertama yaitu studi kasus intrinsik. Peneliti tertarik karena kasusnya tersendiri unik. Misalnya satu sekolah terpencil yang tetap berprestasi meskipun fasilitas minim. Jenis kedua yaitu studi kasus instrumental. Studi ini membantu memahami sesuatu yang lebih besar. Contohnya, meneliti satu perusahaan untuk memahami gaya kepemimpinan transformasional secara umum. Jenis ketiga yaitu studi kasus kolektif. Beberapa kasus diteliti untuk membandingkan atau mengidentifikasi pola umum. Misalnya, membandingkan 3 puskesmas di daerah berbeda untuk melihat manajemen pelayanan pasien. Nah, berikutnya yaitu mengenai sumber data dalam studi kasus. Dalam studi kasus, peneliti tidak hanya mengandalkan satu jenis data saja. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan valid, dibutuhkan berbagai sumber data. Inilah yang disebut dengan triangulasi sumber data. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang pertama, digunakan untuk menggali pengalaman, opini, dan pandangan subjek. Selanjutnya, bersifat fleksibel, bisa semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, selanjutnya teknik ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi isu-isu sensitif atau kontekstual. Nah, contohnya, wawancara guru tentang persepsi mereka terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, yang kedua yaitu observasi. Peneliti mengamati langsung kejadian di lapangan, bisa aktif atau partisipatif atau pasif. Berguna untuk mengamati interaksi, perilaku, atau praktik nyata. Catatan lapangan atau field note sangat penting di sini. Nah, yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumen yang dianalisis bisa berupa pertama laporan kegiatan, berikutnya notulen rapat, ketiga email kebijakan, prosedur, dan selanjutnya gambar atau foto. Nah, data ini dapat digunakan untuk mengonfirmasi hasil wawancara dan observasi. Nah, sumber data keempat yaitu survei atau kuesioner. Meski studi kasus dominan kualitatif, survei bisa digunakan untuk memperkuat deskriptif data. Biasanya dipakai untuk mendapatkan gambaran umum atau sebagai pelengkap. Catatan pentingnya yaitu keandalan hasil studi kasus bisa meningkat bila peneliti mampu menggabungkan dan membandingkan beberapa jenis sumber data tersebut. Berikutnya itu teknik analisis data dalam studi kasus. Nah, studi kasus memerlukan pendekatan analisis data yang sistematis agar tidak hanya deskriptif, tapi juga analitik dan interpretatif. Berikut ini penjabaran teknik analisis yang umum. Pertama yaitu reduksi data. Proses pemilahan, pemfokuskan, dan penyederhanaan data mentah. Tujuannya membuat data menjadi lebih terarah. Nah, dilakukan dengan cara menghilangkan data yang tidak relevan, menyusun kutipan penting, dan mulai mengelompokkan data berdasarkan tema. Kedua yaitu penyajian data atau data display.
Data ditampilkan secara sistematis dalam bentuk pertama matriks atau baris dan kolom, selanjutnya grafik atau bahkan hubungan antar tema, dan selanjutnya yaitu narasi deskriptif. Tujuannya untuk membantu dalam menarik makna atau pola dari data. Ketiga yaitu penarikan dan kesimpulan dan verifikasi. Proses identifikasi makna mendalam dari data tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi mengapa itu terjadi. Berikutnya, verifikasi dilakukan dengan triangulasi data. Kedua, peer debriefing atau diskusi dengan sesama peneliti. Selanjutnya, member check atau meminta konfirmasi ke informan. Nah, selanjutnya itu teknik analisis yang sering digunakan. Yang pertama, analisis tematik. Mencari tema-tema utama dalam data, contohnya kebijakan yang tidak konsisten atau dukungan emosional dari manajemen. Yang kedua yaitu analisis naratif, cocok untuk cerita pengalaman personal, misalnya narasi seorang guru dalam menghadapi bullying. Analisis ketiga yaitu analisis komparatif konstan, bandingkan data satu dengan yang lain secara terus-menerus untuk menemukan pola. Analisis keempat yaitu analisis konten, digunakan untuk menganalisis isi dokumen atau teks, misalnya frekuensi kata tertentu dalam kebijakan. Kelima yaitu pattern matching atau pencocokan pola, membandingkan pola dan dari hasil data dengan teori yang ada. Jika cocok maka validitas meningkat. Nah, yang keenam yaitu explanation building. Kamu membangun penjelasan berdasarkan data secara bertahap. Contohnya, mengapa sekolah X berhasil menerapkan program anti-bullying. Analisis ketujuh yaitu time series analysis. Digunakan kalau data punya dimensi waktu, misalnya perubahan sikap siswa sebelum dan sesudah program pelatihan. Nah, selanjutnya mengenai proses analisis data studi kasus. Nah, tahapan analisis data dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu transkripsi dan pengorganisasian data. Semua data wawancara dan observasi ditranskrip dalam bentuk teks. Dokumen dan catatan lapangan juga dikumpulkan dalam folder sistematis. Langkah kedua yaitu pengenalan data dan membaca berulang. Peneliti membaca keseluruhan data untuk memahami konteks dan nuansa. Langkah ketiga yaitu coding, memberi label atau kode pada potongan data yang bermakna. Kode bisa berupa kata kunci seperti dukungan emosional, komunikasi tidak lancar, dan lain-lain. Langkah keempat yaitu kategorisasi dan tematisasi. Kode-kode yang mirip digabung dalam kategori, lalu dikembangkan menjadi tema utama. Misalnya, kode rapat sering dibatalkan, guru bingung. Nah, kategorinya koordinasi buruk, temanya kurangnya komunikasi manajerial. Langkah kelima yaitu analisis dan penafsiran. Menggali hubungan antar tema, kemudian mencari makna tersembunyi di balik data. Misalnya, apakah pola tertentu muncul secara konsisten di berbagai data. Langkah keenam yaitu triangulasi. Membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuannya memperkuat validitas data dan menghindari bias. Langkah ketujuh yaitu menyusun narasi dan kesimpulan. Menyusun cerita atau penjelasan berdasarkan temuan, bisa berupa deskripsi mendalam atau model teoritis. Nah, contoh analisis studi kasus, judul kasusnya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas X. Langkah analisis pertama yaitu wawancara, 10 pegawai dan 2 pimpinan ditranskrip. Kedua yaitu observasi lingkungan fisik kantor, interaksi antar pegawai. Yang ketiga dokumentasi, arsip kehadiran, hasil kerja, laporan internal. Keempat yaitu coding, misalnya lampu rusak, kursi tidak nyaman. Nah, kodenya fasilitas kerja kurang, tidak dihargai, atau tidak dipeduli. Kodenya motivasi rendah.
Kelima yaitu kategorisasi, fasilitas, kepemilikan, kepuasan kerja. Nah, keenam tema akhir, kondisi fisik mempengaruhi kenyamanan kerja. Kedua, kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi. Nah, kesimpulannya lingkungan kerja yang kurang mendukung menurunkan kinerja pegawai, kepemimpinan yang buruk memperburuk semangat kerja. Nah, berikutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari metode studi kasus. Kelebihan yang pertama yaitu pemahaman mendalam dan komprehensif. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam tentang satu entitas, individu, dan kelompok, organisasi, peristiwa, atau program. Ini menghasilkan pemahaman yang kaya dan komprehensif tentang kompleksitas kasus tersebut, termasuk konteks, proses, dan interaksi yang terlibat. Kelebihan yang kedua yaitu deskripsi yang kaya dan detail. Data yang dikumpulkan dalam studi kasus seringkali berupa data kualitatif yang mendalam seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen, dan artefak. Analisis data ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan deskripsi yang kaya dan detail tentang fenomena yang diteliti. Kelebihan ketiga yaitu eksplorasi fenomena baru dan kompleks. Studi kasus sangat berguna untuk mengeksplorasi fenomena baru atau kompleks yang belum banyak dipahami. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, mengembangkan hipotesis awal, dan menghasilkan wawasan yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu kontekstualisasi dan relevansi praktis. Karena fokus pada konteks spesifik, temuan studi kasus seringkali sangat relevan secara praktis. Pemahaman mendalam tentang kasus tertentu dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, pembuat kebijakan atau pihak lain yang terlibat dalam situasi serupa. Kelebihan selanjutnya itu fleksibilitas dalam pengumpulan data. Peneliti studi kasus memiliki fleksibilitas dalam menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mendapatkan tentang kasus tersebut. Kelebihan selanjutnya itu pengembangan teori dalam beberapa kasus. Meskipun tidak selalu bertujuan untuk generalisasi, analisis data studi kasus yang cermat dapat berkontribusi pada pengembangan teori dengan memberikan contoh empiris yang kaya dan mengilustrasikan konsep-konsep teoritis. Kelebihan selanjutnya yaitu validitas internal yang kuat dalam kasus tertentu. Jika dilakukan dengan cermat dan menggunakan triangulasi data, studi kasus dapat mencapai validitas internal yang kuat. Artinya, temuan penelitian secara akurat mencerminkan realitas kasus yang diteliti. Nah, kelemahan dari metode studi kasus yang pertama yaitu kesulitan generalisasi. Salah satu kelemahan utama studi kasus adalah kesulitan dalam melakukan generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Karena fokus pada satu atau beberapa kasus spesifik, sulit untuk memastikan bahwa temuan tersebut berlaku untuk konteks lain. Kelemahan kedua yaitu potensi bias peneliti. Interpretasi data dalam studi kasus sangat bergantung pada perspektif dan keahlian peneliti. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya bias peneliti dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Kelemahan selanjutnya yaitu subjektivitas. Analisis data kualitatif dalam studi kasus seringkali bersifat subjektif. Interpretasi temuan dapat bervariasi antar peneliti, sehingga sulit untuk mencapai objektivitas yang mutlak. Kelemahan selanjutnya yaitu validitas eksternal yang lemah. Karena masalah generalisasi, validitas eksternal studi kasus, kemampuan untuk menggeneralisasi temuan ke konteks lain seringkali dianggap lemah. Kelemahan berikutnya yaitu memakan waktu dan sumber daya. Melakukan studi kasus yang mendalam dan komprehensif membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama dalam hal pengumpulan dan analisis data yang kaya dan detail.
Nah, selanjutnya yaitu kesulitan replikasi. Karena sifatnya yang kontekstual dan seringkali unik, studi kasus sulit untuk direplikasi oleh peneliti lain dengan kondisi yang sama persis. Kelemahan berikutnya yaitu potensi untuk terjebak dalam detail. Dengan fokus yang mendalam pada satu kasus, ada potensi bagi peneliti untuk terlalu fokus pada detail spesifik dan kehilangan gambaran yang lebih besar atau pola yang lebih umum. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan menggali secara mendalam sebuah fenomena atau kasus dalam konteks kehidupan nyata. Untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh, studi kasus memanfaatkan beragam sumber data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan survei yang dikombinasikan melalui proses triangulasi. Analisis data dalam studi kasus dilakukan melalui proses yang sistematis, dimulai dari reduksi data, penyediaan data, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan tujuan menemukan makna mendalam di balik informasi yang diperoleh. Teknik analisis seperti analisis tematik, pattern matching, dan explanation building menjadi alat penting dalam menginterpretasikan data secara tajam dan kontekstual. Proses analisis biasanya melibatkan pertama yaitu transkripsi dan pengorganisasian data, kedua yaitu coding dan tematisasi, ketiga analisis hubungan antar tema, keempat yaitu triangulasi antar sumber data, dan yang kelima yaitu penarikan narasi dan teori. Meskipun tidak bersifat generalis dan cenderung memakan waktu lebih lama, studi kasus memiliki keunggulan dalam menyajikan data yang mendalam, realistis, dan penuh makna, menjadikannya pilihan tepat untuk penelitian yang ingin memahami suatu fenomena secara utuh dan kontekstual. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai teknik analisis data metode studi kasus. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.